semuanya. Miss berharap anak-anak dalam keadaan baik ya. Nama Miss adalah Nelvian Cebano. Anak-anak bisa menyapa Miss dengan sebutan Miss Nelvi. Miss minta anak-anak untuk bangun berdiri dan kita akan SOP bersama. Miss hitung ya, 1, 2, 3. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul, itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Miss persilakan anak-anak untuk silakan duduk kembali dan semuanya lipat tangan, tutup mata untuk kita meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur karena atas perkenanan Bapa, kami semua bisa bersama-sama, walaupun lewat online, untuk kami dapat belajar bersama ya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau memberkati kami semua sehingga apa yang kami pelajari hari ini bisa dapat kami mengerti, kami pahami, dan kiranya hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu selalu ada dalam diri kami ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, ampuni segala noda dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan masuk pelajaran yang pertama tentang operasi hitung pecahan. Anak-anak bisa buka dalam buku cetak halaman 5. Nah, kita akan bahas mengenai materi operasi penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini, Miss mempunyai sebuah persegi panjang yang terbagi menjadi 8 bagian. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari persegi panjang ini yang sudah dibagi menjadi 8 bagian, terdapat 4 bagian yang diarsir, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka dari gambar ini dapat kita tulis menjadi pecahan 4/8. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Di sini terdapat persegi panjang yang terdiri dari 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari ke-8 bagian ini dia arsir 3 bagian, yaitu 1, 2, dan 3. Maka dapat kita tulis menjadi bentuk pecahan 3/8. Oke, 4/8 ditambah dengan 3/8. Karena penyebutnya sama, maka kita tulis kembali angka 8-nya. Setelah itu kita jumlahkan angka 4 dan angka 3. Hasilnya adalah 7. Nah, 7/8 ini dapat kita perhatikan pada gambar persegi panjang yang ada di atas. Ini ada terbagi atas 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, dari 8 bagian ini ada 7 bagian yang diarsir, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi pecahannya adalah 7/8. Mengapa 7/8? Karena
7 bagian dari keseluruhan yang terdiri dari 8. Kita akan masuk ke contoh yang berikut. Pada contoh nomor 1 ini ada pecahan 1/6 ditambah dengan pecahan 2/6. Nah, hasilnya berapa anak-anak? Seperti yang tadi Miss bilang, kalau kita ingin menjumlahkan suatu pecahan yang penyebutnya sudah sama, maka kita langsung saja menjumlahkan pembilang dari pecahannya tersebut, sedangkan penyebutnya kita tulis kembali. Di sini penyebutnya adalah 6, kita tulis kembali. Setelah itu kita jumlahkan pembilangnya 1 ditambah 2, maka hasilnya itu adalah 3. Jadi 1/6 ditambah 2/6 hasilnya adalah 3/6. Nah, kita akan menyederhanakan pecahan 3/6 ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Suatu pecahan itu dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Untuk pecahan 3/6 ini, Miss pilih angka 3 karena 3 bagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi pecahan yang kita peroleh lebih sederhana, yaitu 1/2. Jadi 1/6 ditambah dengan 2/6 hasilnya itu adalah 1/2. Sekarang anak-anak, bagaimana caranya kita menghitung hasil penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Oke, anak-anak bisa perhatikan dalam buku cetak halaman 6. Kita akan bahas contoh soal nomor 2. 1/4 ditambah dengan 2/6. Nah, penyebutnya beda kan anak-anak? 4 dan 6 ini bukan angka yang sama. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari KPK dari penyebut 4 dan penyebut 6. KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 yang pertama itu adalah 4, 8, 12. Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 yaitu 6 dan 12. Nah, karena kita butuh kelipatan persekutuan terkecil, maka kita peroleh KPK itu adalah 12. Langkah kedua, di sini kita ubah penyebutnya menjadi penyebut sesuai dengan KPK yang kita peroleh. Untuk pecahan 1/4 sama dengan 1/4 dikali 3/3. Jadi anak-anak bertanya, mengapa 1/4 harus dikali dengan 3/3? Karena dalam kelipatan persekutuan terkecil dari 4 itu adalah 3. Kenapa 3? Karena 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita langsung kalikan seperti biasa. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Pecahan 2/6 itu sama dengan 2/6 dikali dengan 2/2. Karena KPK dari 6 itu adalah 12. Kenapa 12? Karena 2 dikali 6 itu hasilnya adalah 12. Maka kita kalikan pecahan 2/6 ini dengan pembilang dan penyebut yaitu 2. Jadi 2/6 kali 2/2 sama dengan 2 kali 2 4, 6 kali 2 12. Untuk langkah yang ketiga, anak-anak menjumlahkan pecahan yang sudah berpenyebut sama. Kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Nah, dari pecahan 1/4 ditambah 2/6 tadi kita peroleh
pecahan 3/12 ditambah dengan 4/12 sama dengan, karena 12 dan 12 penyebutnya sama, maka kita tulis kembali penyebutnya 12. Tinggal kita jumlahkan, pembilangnya 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Jadi pecahan 1/4 ditambah pecahan 2/6 sama dengan pecahan 7/12. Nah anak-anak, pecahan 7/12 ini tidak bisa disederhanakan karena tidak ada angka yang sama yang dapat dibagi dengan pecahan 7/12. Maka pecahan ini adalah pecahan dengan bentuk yang paling sederhana. Anak-anak, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Miss akan memberikan tugas kepada anak-anak via WhatsApp. Berharap anak-anak bisa memahami akan video pembelajaran kita pada hari ini dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, Miss akan senang, orang tua pun akan senang, bahkan Tuhan pasti akan lebih senang lagi karena anak-anaknya itu bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya. Akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Untuk itu, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan arahkan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Bapa telah memimpin dan menyertai kami anak-anak untuk kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti ya Bapa. Kiranya Bapa memimpin dan menyertai kami dalam kami mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan Miss kepada kami ya Bapa. Bapa, ini doa dan harapan kami. Ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, kita akan SOP bersama. Untuk itu, anak-anak stand up please. March Genyo 1, 2, 3. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, adil, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Sampai jumpa di video pembelajaran Miss yang selanjutnya.